ketika dia membagikan pesan mengerikan yang meminta bantuan ke Instagram story-nya. Dan beberapa jam kemudian dia menghapus semua videonya, yang mengklaim bahwa Lil T dan juga kakaknya yang bernama Jason itu telah meninggal. Hai semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Lil T. Siapa sih sosok Lil T? Yang mana Lil T ini kemarin sempat diberitakan meninggal dunia, tapi informasi terbaru mengatakan nih bahwa dia itu masih hidup dan juga sehat walafiat. Lantas bagaimanakah informasi dari Lil T selanjutnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Lil T aka Claire Ellen Keyhope adalah seorang rapper remaja yang menjadi famous pada Maret 2018. Ada yang masih ingat gak sih dengan Lil T? Nah pada kala itu ia merilis solo rap number Money Way, diikuti dengan melakukan sandiwara rap di Instagram, di mana ia berbicara sampah dan juga membuang tumpukan money. Dia memamerkan gaya hidupnya yang super fancy atau mewah, seperti mengendarai mobil, mengenakan pakaian dan perhiasan desainer, tinggal di mansion, mandi di jacuzzi, makan di restoran mewah, mengunjungi spa, dan bahkan menikmati perjalanan yang mewah. Segera setelah dirinya menjadi sorotan nih, pada akhirnya dia keluar dari sekolah umum dan juga mulai melakukan yang namanya homeschooling, dan akhirnya pindah ke Vancouver, Kanada, ke Los Angeles, California agar dapat mengejar karirnya. Dia tinggal bersama dengan ibunya, yakni Angela Tian, yang mana ibunya ini telah kehilangan pekerjaannya sebagai agen real estate setelah ia membiarkan putrinya fleksibel di beberapa rumah yang seharusnya dia tunjukkan kepada klien-klien yang lain. Dan dilansir dari Page Six, dia itu adalah seorang penari balet loh yang terkait dengan Royal Ballet Academy, dan ia berlatih menari sejak usianya 4 tahun. Wow, amazing ya. Singkat cerita, di awal tahun 2018 nih, dia sama keluarganya itu mendapatkan sorotan tajam setelah ada klip yang menunjukkan bahwa sang kakak tampaknya menginstruksikan dirinya untuk menjadi lebih cuek dalam videonya. Kemudian banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ibu dan saudara laki-lakinya ini memanfaatkan dia dan juga memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman baginya untuk ketenaran. Namun saat berbicara dengan Good Morning America pada kala itu, dia bersikeras bahwa tidak ada kok yang memaksanya melakukan hal itu, dan gak benar bahwa keluarganya ingin menghasilkan uang darinya. Dan selama wawancara dengan dailymail.com pada bulan yang sama, Lil T menjelaskan bahwa dia memandang aksi liar sebagai cara dia untuk memotivasi orang lain. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Saya tahu kok apa yang saya katakan, saya tahu apa yang saya lakukan, dan bagi saya mengumpat bukanlah sesuatu yang negatif, itu sesuatu yang positif bagi saya. Ini membantu saya mendapatkan motivasi." Oke, mengumpat bukanlah hal yang negatif ya baginya ya. Selain itu dia juga menegaskan kembali nih bahwa dia itu tidak dimanfaatkan kok oleh ibu ataupun saudara laki-lakinya. Dia menambahkan dengan mengatakan, "Saya orang yang mandiri, jadi saya melakukan semuanya sendiri." Namun guys, ketika ibunya kehilangan pekerjaan ya, Lil T itu diperintahkan pengadilan untuk tinggal bersama dengan ayahnya, yakni Christopher John Hope di Vancouver. Sejak tinggal bersama dengan ayahnya, Lil T itu kurang terlalu aktif di sosial media dikarenakan sang ayah melarangnya. Dikutip dari Hollywood Life, sang ayah mengatakan, "Saat media sosial putri saya mulai viral tahun ini, saya tidak setuju dengan sebagian besar aktivitas media sosial. Saya mengambil langkah hukum untuk menghentikan hal-hal yang saya rasa berbahaya bagi kesehatan fisik dan juga mentalnya serta masa depannya." Beliau juga menambahkan bagaimana perasaannya bahwa seorang anak yang berusia 9 tahun tidak boleh mengikuti gaya hidup seperti itu dan juga putus sekolah. Namun ia berjanji bahwa ketika sang putri sudah mencapai usia yang sesuai nih, dia akan mengizinkannya untuk kembali menjadi sorotan di bawah citra baru yang disetujui olehnya. Namun pada kala itu, dalam waktu yang kurang dari setahun nih, Lil T itu sudah mendapatkan status sebagai selebritas. Bahkan dia juga mendapatkan lebih dari $1 miliar. Dan hal itu diungkapkan oleh Lil T dalam sebuah wawancara dengan Jake Paul dan juga produser Rick Rubin sebagai bagian dari Good Morning America. Pada kala itu ia mengatakan, "Orang-orang berpikir itu lucu. Saya kira karena saya berusia 9 tahun dan setelah mencapai banyak hal, saya adalah flexer termuda. Saya bisa melakukan apapun yang saya suka. Jika mereka tidak mempercayai saya tidak peduli." Dalam satu video, Lil T juga sempat membual tentang membeli sebuah mobil sport dengan harga $200.000 loh, meskipun pada kala itu dia tidak punya SIM. Terlepas dari klaimnya, situs web co-ed.com memperkirakan bahwa kekayaan bersih dari seorang Lil T hanya lebih dari $500.000 pada tahun 2019 yang lalu. Dan di Juli 2018, Lil T memicu lebih banyak kekhawatiran ketika dia membagikan pesan mengerikan yang meminta bantuan ke Instagram story-nya. Dan beberapa jam kemudian dia menghapus semua videonya.
4 bulan kemudian, ada seseorang yang tidak dikenal mulai membagikan postingan yang mengerikan ke akunnya, di mana ia mengklaim bahwa sang ayah, yakni Chris Hope, mencoba untuk mengambilnya dari sang ibu. Chris Hope kemudian membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa dia sebenarnya melindungi sang putri. Dia bersikeras bahwa dia mencoba untuk menghentikan hal-hal yang menurutnya berbahaya, baik itu bagi kesehatan fisik dan juga mentalnya serta masa depannya, dan kemudian memisahkannya dari orang-orang yang termotivasi oleh kemungkinan menghasilkan uang dari Lil T. Dan 3 tahun kemudian, saudara laki-lakinya mengeluarkan permohonan bantuan yang putus asa melalui halaman GoFundMe, di mana dia mengklaim bahwa Lil T berjuang untuk hidup, masa depan, dan kebebasannya setelah Lil T ini disiksa secara fisik dan juga mental oleh sang ayah yang ingin mengendalikannya dan juga penghasilannya. Sang kakak kemudian menuduh bahwa Chris Hope telah mencuri jutaan dolar dari saudara perempuannya, kemudian mengambil alih karirnya, memaksanya untuk diam, dan sekarang mencoba untuk mendapatkan hak asuh penuh atas Lil T. Adapun untuk sang kakak menuliskan lebih lanjut, mulai tanggal 23 April 2021, T akan diadili di Mahkamah Agung BC Kanada melawan ayahnya yang tidak hadir, yakni Chris Hope, yang bersama istrinya Honey Hope telah melecehkannya secara fisik dan juga mental. Chris Hope berjuang untuk secara permanen mengendalikan karirnya serta hak asuh atas dirinya. Adik saya T telah diam di media sosial selama 3 tahun terakhir karena ayahnya yang tidak hadir memberikan perintah pengadilan kepada ibu saya yang menuntut kendali atas uang, karir, dan hak asuh T. Akibatnya, pengadilan memerintahkan agar saudara perempuan saya harus kembali ke Vancouver, Kanada. Dia juga meminta melalui perintah pengadilan untuk mencegahnya berbicara tentang kebenaran. Sejak itu, dia telah mencuri jutaan dolar dari saudara perempuan saya dan telah mengambil alih semua dananya. Dia telah menandatangani kesepakatan jutaan dolar dan mengambil semua uang T untuk dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan jutaan untuk membeli rumah baru untuk dirinya dan istrinya, kemudian speedboat, mobil bagus, perjalanan ke spa, salon, restoran mewah, perjalanan ke seluruh dunia, dan juga pakaian desainer, perhiasan, dan jam tangan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka telah menjalani gaya hidup mewah selama 3 tahun terakhir dari uang T. Semua dana yang terkumpul melalui GoFundMe ini akan digunakan untuk biaya hukum T, untuk memberikannya kesempatan berjuang di pengadilan untuk menyelamatkannya dari kehidupan pelecehan. Dan teman-teman, baru aja kemarin atau pada hari Rabu, dunia itu mulai berduka setelah sebuah pesan dibagikan ke Instagramnya Lil T yang mengklaim bahwa Lil T dan juga kakaknya yang bernama Jason itu telah meninggal dunia. Dan seperti inilah bagaimana postingan pada kali itu. Dengan berat hati, kami berbagi berita yang menghancurkan tentang kematian Claire yang tiba-tiba dan juga tragis. Kami tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan kehilangan yang tak tertahankan dan juga rasa sakit yang tak tertuliskan. Hal ini sama sekali tidak terduga dan membuat kami semua terkejut. Kepergian kakaknya menambahkan kedalaman kesedihan kami yang tak terbayangkan. Selama masa kesedihan yang luar biasa ini, kami dengan hormat meminta privasi karena kami berduka atas kehilangan yang luar biasa ini. Karena keadaan seputar kematian Claire dan juga kakaknya masih dalam penyelidikan. Claire akan selalu ada di hati kami. Ketidakhadirannya meninggalkan kehampaan yang tak tergantikan yang akan dirasakan oleh semua orang yang mengenal dan juga mencintainya. Dan teman-teman, setelah 24 jam kemudian kepada TMZ, Lil T itu mengaku masih hidup dan juga saudara kandungnya juga masih hidup kok, tidak meninggal dunia. Dan dia juga mengklaim bahwa Instagramnya ini seperti dihack gitu loh. Dan setelah dihack ya udah disebarkanlah berita yang mengabarkan bahwa dia dan juga kakaknya itu meninggal dunia. Dan seperti inilah bagaimana statement dari T. Langsung aja kita baca. Saya ingin memperjelas bahwa saya dan saudara laki-laki saya aman dan hidup. Tetapi saya benar-benar patah hati dan berjuang untuk menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Ini adalah 24 jam yang sangat traumatis. Sepanjang hari kemarin saya dibombardir dengan panggilan telepon yang tak henti-hentinya, memilukan dan juga penuh air mata dari orang-orang terkasih saat mencoba menyelesaikan kekacauan ini. Dia kemudian mengatakan akun Instagramnya ini disusupi oleh pihak ketiga dan juga digunakan untuk menyebarkan informasi dan rumor yang salah tentang dirinya. Rapper muda itu juga mengkonfirmasi bahwa dia sekarang memiliki akses ke akunnya dan pengumuman tentang kematian palsunya juga sudah dihapus. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi dari Lil T. Bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.